Kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Selanjutnya adalah struktur enzim. Enzim di dalam tubuh kita tersusun atas dua komponen, yaitu apoenzim dan juga kofaktor. Gabungan antara apoenzim dan kofaktor dinamakan haloenzim. Lalu, bedanya apoenzim dengan kofaktor itu apa ya? Apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya labil atau mudah berubah-ubah guys, karena dipengaruhi dengan suhu dan juga pH. Sementara itu, kofaktor merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Nah, teman-teman semua, selanjutnya apa sih sifat-sifat dari enzim itu? Yang pertama, enzim itu tersusun atas protein. Jadi, enzim itu sebenarnya adalah protein. Karena tersusun dari protein, enzim juga bisa dipengaruhi oleh suhu dan pH. Kalau kondisinya nggak sesuai, enzim bisa rusak atau terdenaturasi. Lalu yang kedua, enzim sebagai biokatalisator. Enzim berperan sebagai biokatalisator dalam tubuh makhluk hidup. Artinya dia mempercepat reaksi biokimia. Lalu yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik. Nah, setiap enzim cuma bisa bekerja pada substrat tertentu. Misalnya, enzim amilase hanya bisa memecah amilum, bukan protein. Jadi, bisa dibilang enzim itu kayak kunci yang hanya cocok dengan gembok tertentu. Terus yang keempat, ada enzim yang dapat digunakan berulang kali. Enzim tidak ikut habis saat reaksi berlangsung. Jadi, setelah dipakai sekali, enzim masih bisa dipakai lagi untuk reaksi yang sama. Nah, ini tuh bikin kerja enzim jadi sangat amat efisien. Lalu yang terakhir, enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Bedanya dengan reaktan biasa, enzim hanya membantu reaksi. Setelah reaksi selesai, enzim tetap kembali ke bentuk semula. Ia tidak berubah menjadi produk. Yang keenam adalah kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Bisa bekerja di dua arah, tergantung kebutuhan tubuh. Misalnya, enzim bisa membantu reaksi pemecahan maupun penyusunan kembali molekul. Nah, selanjutnya teori di enzim itu ada apa aja sih? Jadi, teori enzim itu ada dua. Yang pertama, teori lock and key, dan yang kedua adalah teori induced fit. Nah, teman-teman, jadi teori lock and key ini muncul pertama kali oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Enzim tidak dapat berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk spesifik atau dengan isi aktif dari enzim. Nah, substrat yang dapat berhubungan dengan enzim ialah substrat yang memiliki bentuk yang cocok secara fisik. Oleh karena itu, teori ini diberi nama dengan lock and key atau gembok kunci. Nah, ini nih contoh dari teori lock and key. Jadi, teori ini itu menyatakan bahwa enzim hanya bisa berikatan dengan substrat yang bentuknya cocok dengan sisi aktif enzim, seperti kunci yang hanya bisa membuka gembok tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai teori induced fit. Teori induced fit atau induksi pas menjelaskan interaksi antar enzim dan substrat dengan cara yang lebih fleksibel. Menurut teori ini, enzim dapat mengalami perubahan bentuk saat berinteraksi dengan substrat. Ketika substrat mendekati situs aktif enzim, bentuk aktif enzim akan beradaptasi dan mengubah sedikit bentuknya agar sesuai dengan substrat. Perubahan ini meningkatkan keterikatan antara enzim dan substrat, memfasilitasi reaksi kimia dengan lebih efisien. Setelah reaksi selesai, enzim akan kembali ke bentuk awalnya dan siap untuk berinteraksi dengan substrat berikutnya. Yang pertama adalah suhu. Pada suhu yang optimal, aktivitas enzim akan berjalan dengan maksimal. Namun, jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah dari suhu optimal, enzim dapat mengalami denaturasi atau kehilangan struktur 3 dimensi yang diperlukan untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Faktor yang kedua adalah pH atau power hydrogen.
Jadi, setiap enzim memiliki rentang pH optimal di mana mereka berfungsi paling efisien. Perubahan pH di luar rentang optimal dapat mengganggu struktur enzim dan mengurangi aktivitas. Faktor ketiga adalah konsentrasi substrat. Pada awalnya, jika konsentrasi substrat rendah, laju reaksi akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat. Namun, setelah mencapai titik jenuh, laju reaksi tidak akan meningkat lagi, meskipun konsentrasi substrat terus ditingkatkan. Faktor yang keempat adalah konsentrasi enzim. Jumlah enzim yang ada juga mempengaruhi laju reaksi. Semakin banyak enzim yang tersedia, semakin cepat reaksi berlangsung, sampai mencapai titik jenuh di mana semua enzim aktif telah berinteraksi dengan substrat. Faktor yang kelima adalah kofaktor dan koenzim. Kofaktor atau ion logam dan koenzim, yaitu molekul organik, adalah faktor pendukung yang diperlukan oleh beberapa enzim agar dapat berfungsi dengan optimal. Kehadiran atau ketiadaan kofaktor dan koenzim dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Ini adalah grafik yang menjelaskan pengaruh konsentrasi substrat pada kecepatan reaksi. Jadi, berdasarkan grafik ini, perbedaan konsentrasi substrat dapat meningkatkan kecepatan reaksi sampai batas tertentu, di mana jika perbandingan antara substrat dan enzim sebanding, maka kecepatan reaksinya menjadi konstan. Selanjutnya adalah tentang inhibitor enzim. Aktivitas enzim dapat terhambat karena adanya molekul inhibitor. Ada dua bentuk inhibitor enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim, sehingga enzim tidak dapat menghasilkan kompleks substrat enzim. Adapun inhibitor non-kompetitif menempel pada sisi aktif enzim, menyebabkan substrat tidak dapat menempel. Inhibitor kompetitif hanya memengaruhi laju awal reaksi biokimia dan bersifat sementara. Namun, inhibitor non-kompetitif memperlambat keseluruhan laju reaksi biokimia. Inhibitor yang dianggap merugikan reaksi biokimia dapat ditangani dengan menambahkan lebih banyak substrat.